Hal yang berubah sejak berpisah dengan barang. Beberapa saat sebelumnya, aku udah pernah share di YouTubeku tentang melepas keterikatan dengan barang. Kayaknya kurang lengkap aja kalau misalnya nggak sekalian aku juga sharing tentang apa sih yang berubah setelah aku melepaskan keterikatan dengan barang. Buat kalian yang misalnya masih susah gitu ya, atau masih banyak yang, oh iya ya ternyata relate juga ya, susahnya melepaskan keterikatan dengan barang. Ada yang sayang lah, ada yang dijadiin koleksi lah, ada yang punya memori tertentu lah dengan suatu barang dan lain sebagainya. Nah di sini aku bakal sharing mengenai hal apa saja yang berubah setelah melepaskan keterikatan dengan barang. Punya lebih banyak waktu. Setelah aku berpisah dengan banyak sekali barang, ku akui aku punya lebih banyak waktu. Aku nggak perlu lagi merawat banyak barang-barangku. Aku juga nggak perlu membuang waktu untuk membersihkan barang-barang itu. Ruanganku jadi lebih luas, barangku lebih sedikit, dan aku jadi merasa bahwa aku punya lebih banyak waktu. Waktu yang aku maksud itu bukan hanya sekedar membersihkan barang, tapi juga lebih ke ketenangan pikiran. Sadar nggak sih kalau misalnya barang-barang kita itu seolah memanggil-manggil kita gitu. Jadi kayak suara yang tidak terlihat gitu. Kayak contohnya misalnya kita punya blender gitu ya, habis dipakai kemudian belum dibersihkan, dia itu seolah-olah memanggil kayak, oh cuci aku gitu. Kemudian punya beberapa buku yang kayak baru dibaca bab satunya doang. Aku baru dibaca bab 1 loh, kapan aku akan dibaca bab 2 dan berikutnya. Kemudian ada lemari yang belum dibersihkan. Hai, aku tuh belum dibersihkan loh. Jadi kayak ada suara-suara seperti itu gitu loh. Dan itu cukup menyita pikiran kita. Dan gak cuma menyita pikiran kita, itu juga menyita waktu kita. Karena meskipun kita gak ngapa-ngapain, disadari atau enggak, kalau aku ya, biasanya kadang kayak duduk termenung diem aja gitu kayak, oh iya ya, lemarinya belum dibersihkan. Oh iya ya, aku belum cuci blender. Oh iya ya, bukunya baru aku baca bab 1. Nah, kayak gitu tuh padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita kayak kehabisan waktu gitu. Karena kalau misalnya ngapa-ngapain kemudian kehabisan waktu, oke lah ya. Ini masalahnya aku diem aja duduk termenung dan kehabisan waktu juga gitu. Kayak membuang waktu gitu aja. Makanya kenapa ketika aku sudah berpisah dengan lumayan banyak barang, aku ngerasa bahwa aku tuh punya lebih banyak waktu. Dan disadari atau tidak, kebahagiaan itu muncul karena kita punya waktu yang berkualitas. Lebih menikmati hidup. Karena sudah berpisah dengan banyak barang, punya lebih banyak space di pikiran, ini tuh aku ngerasa jadi kayak punya ketenangan pikiran dan aku tuh jadi lebih bisa untuk menikmati hidup gitu. Kalau dulu aku nyetir ya udah nyetir aja yang penting nyampe gitu. Tapi kalau sekarang aku nyetir aja tuh bisa menikmati setiap perjalanan gitu kayak oh iya ya ada pohon-pohon, oh iya ada bunga yang sedang bermekaran, oh ternyata daunnya jatuh gitu. Dan itu beneran kayak membuat aku tuh bisa enjoy the moment gitu loh, kayak bisa beneran menikmati setiap hal kecil bahkan yang aku lalui dalam hidup. Bahkan sekedar aku berjalan aja aku merasa bahwa oh iya ya udaranya ternyata sedang enak, oh iya ya cuacanya ternyata sedang panas gitu. Jadi kayak bener-bener bisa merasakan menikmati hal apapun sekecil apapun gitu. Bahkan segala udara aja bisa aku nikmati gitu. Oh ya udaranya segar ya. Kalau dulu boro-boro napas ya udah napas aja gitu. Jadi menurutku berpisah dengan barang itu tidak hanya sekedar kita itu membuang barang gitu. Kan aku udah bilang ya sebelumnya gitu kalau misalnya ada yang dibuang ada juga yang didapat. Dan aku merasa bahwa dengan membuang barang aku tuh mendapatkan banyak sekali hal yang bahkan tidak pernah aku pikirkan bisa aku dapatkan hanya karena aku membuang barang. Jadi salah satu hal atau salah satu faktor yang membuat aku bisa menikmati hidupku saat ini adalah karena aku sudah berpisah dengan banyak sekali barang sebelumnya. Kebebasan bertambah. Nah, sejak berpisah dengan banyak barang, aku juga merasa bahwa kebebasanku itu bertambah. Kebebasan apa? Banyak banget. Mulai dari kebebasan untuk bergerak gitu ya. Kenapa? Karena kan ruangannya jadi lebih luas gitu. Jadi aku tidak perlu
kayak susah banget lo lewat gitu karena barangnya banyak. Kalau sekarang kan lumayan agak lenggang gitu ya, meskipun rumahnya juga nggak gede-gede banget gitu. Jadi kayak pandangan luas, ngerasa bahwa semakin bebas bergerak gitu. Akhirnya aku juga semakin bebas untuk berekspresi gitu. Mau ngapain juga tidak terbatas oleh ruangan yang sempit. Selain itu kebebasan-kebebasan yang lain juga aku dapatkan gitu, kayak misalnya kebebasan untuk pergi ke suatu tempat gitu ya. Misalnya aku lagi pengen traveling dadakan selama beberapa saat gitu. Nah aku tuh nggak kepikiran yang kayak rumah akan berdebu banget lah, kemudian juga harus meninggalkan barang-barang, kepikiran siapa yang bakal ngerawat dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kebebasan-kebebasan seperti itu tuh aku dapetin karena aku berpisah dengan barang gitu, karena aku punya sedikit barang aja. Kalaupun aku misalnya pergi agak lama kemudian rumahku berdebu, itu pun debunya kayak yang terlalu banget gitu karena barangnya nggak banyak. Dan kalaupun juga berdebu, ketika aku pulang gampang banget buat ngebersihinnya karena kan luasannya itu kayak lapang gitu kan. Jadi bahkan sekedar untuk berpisah dengan barang aja, aku tuh bisa dapetin kebebasan untuk liburan gitu. Kayak, aku tidak pernah memikirkan hal ini akan aku dapatkan hanya karena aku berpisah dengan barang. Karena aku berpikir juga, kenapa nggak dari dulu aja ya kayak begini gitu. Tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Tahu nggak sih, cara paling cepat untuk menjadi merana itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kan kita tuh nggak pernah tahu ya kayak bagaimana sih proses orang lain itu gitu ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung orang lain itu. Kemudian juga atau hal apapun lah yang di belakang atau tidak terlihat dari orang lain itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi menurut aku nggak fair aja kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Kenapa? Karena jatuhnya tuh menurut aku jadi nggak apple to apple gitu loh. Karena kan faktornya banyak sekali dan biasanya kita itu tuh nggak tahu faktor dari orang lain itu apa gitu. Kecuali kita itu emang beneran tahu ya bagaimana hidup orang lain itu gitu kan. Misalnya kita hidup dekat sekali dengan dia, bisa melihat keseharian dia gitu. Nah itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya orang itu jauh, tidak terjangkau dan kita tidak tahu apa-apa tentang orang itu, apa yang mau dibandingin gitu, hasilnya doang kan nggak apple to apple gitu, prosesnya juga harus dilihat, faktor-faktor pendukungnya juga harus dilihat. Sehingga menurut aku untuk bisa membandingkan diri itu yang paling tepat adalah dengan siapa coba? Ya dengan diri kita sendiri gitu. Cukup bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang lalu. Apakah kita sudah bertumbuh? Apakah kita sudah menjadi yang lebih baik? Apakah kita itu seperti apa gitu dibandingkan sama diri kita yang dulu gitu. Karena kan kalau kita bandingin diri kita dengan diri kita yang dulu, kita tuh beneran tahu gitu loh prosesnya apa. Kemudian faktornya apa saja gitu ya. Entah itu faktor internal ataupun faktor eksternal gitu. Tapi kita beneran tahu kan proses hidup kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi mulai sekarang coba deh buat berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Cukup bandingkan diri dengan diri kita yang sebelumnya. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita sudah lebih baik daripada sebelumnya, ya artinya kita bertumbuh dong gitu. Yang agak repot adalah kalau misalnya kita tidak lebih baik daripada sebelumnya. Ada apa gitu kan? Apa yang salah gitu. Jadi kita tuh bisa mendapatkan ketenangan sih menurut aku gitu. Kalau aku sendiri cenderung ya pernah lah ya pasti membandingkan diri dengan orang lain, kayak dia bisa ya kayak begitu ya, aku kok enggak gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dipikir lagi ya dia bisa karena apa gitu kan, faktornya banyak banget dan biasanya faktor-faktornya tidak aku ketahui gitu. Sedangkan aku melihat diri aku yang dulu dengan aku yang sekarang, aku tuh sudah cukup appreciate diri aku yang sekarang, kayak oh ya kalau aku yang dulu mungkin aku tidak akan bisa melakukan ini, kalau aku yang dulu mungkin aku akan merespon seperti ini, tapi ternyata aku yang sekarang responnya sudah jauh lebih baik. Nah itu menandakan bahwa aku ternyata bertumbuh, aku berprogres, sehingga aku yang dulu dan aku yang sekarang ternyata aku udah jadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, coba deh mulai sekarang berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan temukan diri kamu sendiri. Berhenti mencemaskan pandangan orang lain. Pernah nggak sih kamu datang ke suatu tempat gitu ya? Katakanlah restoran gitu, dimana suatu restoran itu ternyata isinya adalah orang-orang yang datang bersama teman-temannya, bersama pasangannya, bersama keluarganya, sedangkan kamu datang seorang diri. Kemudian pakaian mereka cenderung beda dari pakaian yang kamu pakai.
menu yang mereka pesan juga cenderung berbeda dengan menu yang kamu pesan. Dan kamu berpikir, sepertinya orang-orang itu sedang melihatin aku nih. Kayaknya ada yang salah sama aku. Aku pergi sendiri, tidak bersama siapapun, kemudian pesanan makananku berbeda sama mereka, bajuku aneh, dan kayaknya aku aneh deh dilihatnya gitu. Pernah gak sih kalian mikir, kalaupun emang beneran mereka itu ngeliatin kita gitu ya, atau bahkan mereka sampai ngejudge kita, mentok-mentokan itu paling 30 detik aja. Habis itu ya udah mereka akan balik sama aktivitas mereka masing-masing gitu. Apa yang membuat kita merasa aneh sepanjang kita di tempat itu adalah diri kita sendiri sih. Kita berpikir bahwa kita sedang diliatin orang selama katakanlah 5 menit, 10 menit, 30 menit, bahkan selama kita di situ. Padahal sebenarnya orang kalaupun ngeliatin itu maksimal 30 detik deh. Kayak contoh aja ya, coba balik sama diri kita sendiri. Misalnya kita yang ada di restoran itu dan kita yang melihati orang lain aneh gitu kayak. Emang kita akan spend time sampai 5 menit, 10 menit buat ngeliatin orang itu doang? Enggak kan? Mentok-mentok kan kalaupun aneh paling kita liatin paling 10, 20, 30 detik lah dia aneh ya. Habis itu ya udah kita ngobrol lagi sama teman-teman kita gitu kan. Nah itu juga sama gitu. Jadi nggak usah ngerasa bahwa kita itu terjudgment karena pandangan orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak kita kenal atau kayak di tempat umum gitu. Ngerasa kayak bajunya paling aneh lah, pesanan makanannya yang paling murah lah gitu ya. Atau mungkin ngerasa bahwa aku sepertinya tidak cocok ke tempat ini gitu. Padahal kita sebenarnya mampu ke tempat itu gitu, emang kenapa gitu. Jadi coba deh berhenti buat memikirkan pandangan orang lain gitu, apalagi orang-orang yang memang tidak kita kenal. Kan kayak sayang banget ya kalau misalnya kita itu sebenarnya mampu untuk melakukan suatu hal tapi jadi terhenti atau bahkan kita tidak jadi melakukannya hanya karena kita mencemaskan pandangan orang lain. Tidak memikirkan pandangan orang lain beda dengan tidak menerima kritik atau saran atau masukan. Ini dua hal yang berbeda ya gitu. Karena kalau misalnya kritik, saran, dan masukan itu biasanya karena orang tuh peduli sama kita. Dan itu memikirkan juga kayak memberikan masukan karena peduli, karena sayang, ingin menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Itu pun juga nggak semuanya harus kita terima kan gitu. Kita tetap punya pertimbangan untuk bisa menerima setiap saran dan kritik itu gitu. Sedangkan pandangan itu hanya sekejap aja gitu, cuman sebentar aja. Biasanya juga untuk hal-hal yang hanya terlihat saja dan tidak mendalaminya kayak tadi misalnya look gitu kan ya. Atau mungkin sekedar makanan yang kita pesan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku nggak perlu deh kita itu terlalu mengkhawatirkan tentang pandangan orang lain. Fokus aja sama diri sendiri, lakuin apa yang kita mau selagi kita mampu dan berhenti untuk mencemaskan pandangan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya kayaknya aku bakal bikin di part 2 aja kali ya. Karena kayaknya bakal kepanjangan banget, nanti kalian bosen sama videonya. Jadi aku akan lanjutin di part 2.